Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Salam santun, selamat pagi, salam damai sejahtera yang datang dari Tuhan mengalir buat kita untuk menjalani kehidupan kita agar kita berkemenangan. Hati kita teduh, hati kita damai, hati kita nyaman Bapak Ibu terkasih. Oke. Damai di hati, senang berjumpa Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini, hari yang baru ini, Kamis 20 Maret 2025, saya menyapa dan mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang ya dan amin di dalam hidup kita. Bagi setiap kita yang percaya, kita hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, Pak Jonathan sudah bergabung. Terima kasih, saya menyapa. Ya kan, saya menyapa dulu. Semoga platform ini diberkati Tuhan. Facebook, the best. TikTok, the best. Tuhan Yesus memberkati. Kota Barat sudah bergabung. Terima kasih. Pagi yang ceria, sungguh dahsyat kuasa Tuhan mengalir buat kita pada pagi hari ini. Yang mana tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada hingga pada saat ini. Kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyapa satu sama lain dengan penuh cinta, dengan penuh kasih yang datangnya dari Tuhan. Oke, jadi kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 13. Ada tertulis firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan dan saya akan membacakannya. Bapak Ibu merenungkan dalam hati, yaitu pasal 5 ayat 4 sampai 13. Ada tertulis, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pun yang sakit, kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak ragu, nggak bimbang, pasti terjadi. Jangan lagi banyak alasan Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita sakit, jangan mau ini mau itu, jangan lagi ada pikiran-pikiran yang negatif, tapi harus datang kepada Tuhan. Kita yakin akan kebesarannya. Jadi ini dikatakan tadi, masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuhlah dia, apapun juga penyakitnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun penyakit kita akan dilenyapkan Tuhan seketika itu juga dari tubuh kita. Bapak Ibu terkasih, jadi harus yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan. Dan saya pun sudah semakin yakin, semakin belajar percayakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu pun kalau bisa semakin yakinlah percayakan kebesaran Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Mungkin Bapak Ibu pun ada di bawahnya itu, ada di atasnya. Tapi ini yang ditunjukkan kepada kita. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, masuklah engkau akan sembuh. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan dan kita mau bersimpuh di hadapannya, akan dipersilahkan kita, engkau akan sembuh katanya. Itulah yang saya alami Bapak Ibu terkasih. Jadi bukan asal ngomong aja, bukan dongeng, bukan lain sebagainya, tapi Tuhan itu memang betul-betul hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah dipertentangkan, karena otak kita yang kecil ini tidak sanggup untuk mentelaah semuanya itu. Jadi dengan pikiran hati kita, hati nurani kita ini, bukan karena
IQ kita yang tinggi atau pelajaran atau ilmu-ilmu kita yang kita tuntut di perguruan tinggi sana, nggak sanggup itu untuk memikirkan hal-hal ilahi itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini, ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, jadi orang sakit ini pun nggak mungkin lah bisa dia kalau turun, kalau nggak ada yang memapah dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, kata Tuhan. Jadi kalau udah Tuhan berserah membuat sebagai perintah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan terjadi saat itu juga. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu, katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi yang ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orangnya itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan remannya pada saat ini, yang mana manusia lebih penting dari ciptaan yang lain. Jadi Yesus sangat menjunjung tinggi, yang mana menjunjung tinggi manusia. Alasan yang paling utama tentu karena manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Jadi kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Jadi kalau namanya gambaran Allah, yang Tuhan mau, yang Allah mau, kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita melenceng, itulah makanya terjadi penyakit menjalar seperti kanker, katanya. Penyakit itu menjalar seperti kanker. Jadi secepat itulah penyakit itu datang, nggak diundang datang kepada kita karena kita tidak sungguh-sungguh percaya akan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi di sini peninggian harkat dan martabat manusia ini ditunjukkan Yesus dalam kondisi apa dan bagaimanapun. Injil hari ini memperlihatkan fakta tersebut, di mana dikisahkan seorang yang sudah menderita sakit selama 30 tahun dan Yesus menyembuhkannya, Bapak Ibu terkasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, yang mana 30 tahun sembuh karena dia yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan. Tidak mustahil, kita pun asal percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dalam pergumulan kita ditolongnya, dalam kesusahan kita akan dipulihkannya, dalam segala piutang akan diberkati Tuhan, kita bisa sanggup membayarnya dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi rupanya peristiwa berahmat untuk penderita ini justru hal yang tidak mengenakan untuk orang Yahudi. Jadi mereka tidak bisa mengerti dan menerima Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat. Dilarang melakukan aktivitas pada hari Sabat. Namun prinsip yang dijalankan Yesus adalah prinsip kemanusiaan, bukan yang lain. Prinsip kemanusiaan yaitu menolong orang, walaupun hari apapun itu Tuhan akan menolong orang itu biar mereka sembuh, dilepaskan dan bertobat. Artinya manusia adalah di atas segala aturan. Aturan dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk aturan. Melakukan misi kemanusiaan lebih luhur dan mulia, kendati pun itu dilakukan pada hari Sabat. Jadi daripada berpangku tangan saja melihat orang yang membutuhkan hanya karena kaku menerapkan aturan, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita mau Yesus yang mampu menilai terbaik dalam kehidupan ini, yakni kemanusiaan?
Bersediakah kita tetap melakukan aksi cinta kasih, ketidakmampuan, kendati pun itu pada hari Sabat atau terbentur dengan peraturan yang diberikan oleh orang-orang Farisi itu, kita tentunya percaya akan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi peraturan Tuhan yang sungguh bisa menyelamatkan kita, bukan peraturan manusia. Jadi kita manusia, karena kita adalah ciptaannya, kita harus datang memuji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi pagi ini, dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kehidupan kita, agar kita semakin berbuah dalam menjalani kehidupan kita, dan kita akan mengalami buah lebat dan terus berkemenangan di dalam kehidupan ini. Dan saya sudah menyampaikan rema firman Tuhan, kiranya Tuhan mengukuhkan firman-Nya itu dan rema itu menjadi yang terbaik buat ingatan kita, hati kita damai, sejahtera, sukacita yang datangi dari Tuhan. Terima kasih. Saya menyapa semuanya tidak terkecuali. Jadi kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Bapa, lebih menjunjung tinggi martabat manusia daripada yang lain. Dan kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Tuhanlah yang ngambil alih hidup kami. Berikanlah kepada kami kedamaian, kesehatan, yang tentunya kami mau hidup rukun dan damai di dalam kehidupan kami. Segala yang tidak baik, Engkau jauhkan dah dari kami, Bapa. Buat kami yang mengalami sekarang tubuh yang kurang fit atau tubuh kami yang kurang sehat, dan aliran kuasa darah Yesus mengalirlah buat tubuh kami dari ujung rambut hingga ujung jari kaki kami. Tuhan berkati semua Bapa, semua organ-organ tubuh kami lenturkan Bapa, agar semuanya normal di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan adalah baik adanya dan sungguh-sungguh amat baik buat kami. Engkau sanggup menolong kami di dalam kesusahan. Engkau sungguh-sungguh bisa mentahirkan kami di dalam segala penyakit. Yang mana tadi kami sudah mendengarkan firman Bapa, kesembuhan terjadi buat orang yang tidak ragu, buat orang yang tidak memikirkan yang lain-lain, hanya tertuju kepada Tuhan. Kami harus memuliakan nama-Mu, kesembuhan terjadi, berkat-berkat terjadi turun atas kami di dalam Bapak Ibu sekalian yang terkasih pun diberkati Tuhan semuanya. Jadi kita semua sekarang tahir di dalam nama Yesus, kita akan dipulihkan di dalam nama Yesus, kita akan berkemenangan di dalam Yesus Kristus, dan kita berhasil terus menjalani kehidupan ini. Tidak pernah kita merasa gagal, karena Tuhan adalah penolong kita yang baik, yang setia untuk Bapak Ibu terkasih. Jadi saya sudah berdoa, kiranya Tuhanlah yang memateraikan itu ke dalam hati Bapak Ibu, agar mereka, saya terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mohon kepada Bapa di sorga, berkatilah kami semuanya yang menyaksikan live now ini Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kami terima berkat-Mu, berkat keselamatan, kesehatan yang datang dari surga. Kami aminkan dalam hati kami. Kami akan hidup sejahtera, hidup rukun, hidup bahagia, hidup sehat, hidup bugar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu. Kami masuk hari ini, hari penuh sukacita dan sejahtera dari Tuhan, dan kami berkemenangan, dan kami mendapatkan berkat yang berlimpah yang datang dari Tuhan, dan kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami terima berkat-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Saya menyapa, salam santun, salam sukacita, salam perlindungan Tuhan buat kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Kita diberkati, keluarga kita diberkati, semuanya berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sampai jumpa besok.